Bertemu kembali para siswa SMA MA yang saat ini duduk sebentar lagi di kelas 12 dan tentu Anda harus mempersiapkan sisa waktu Anda yang kurang lebih hanya 9 bulan untuk memiliki konsep dasar yang kuat untuk menghadapi UTBK tahun 2023 yang soalnya makin lama makin sukar dan waktu yang Anda kerjakan juga harus cepat dan tepat ya, terutama bagi para siswa yang ingin memasuki fakultas-fakultas favorit yang perlu nilai tinggi ya, seperti universitas jurusan kedokteran, jurusan ekonomi, kemudian untuk teknologi itu hampir rata-rata tinggi ya, seperti elektro, informatika, mesin, teknik kimia, fisika teknik, dan sebagainya. Nah, itu Anda harus betul-betul memiliki konsep dasar yang kuat sehingga Anda mampu mengumpulkan nilai yang cukup bagus. Nah, saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku larutan. Ya, sifat yang pertama yaitu penurunan tekanan uap larutan sudah, kemudian kenaikan titik didih sudah. Sekarang yang ketiga penurunan titik beku dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Dan khusus untuk larutan non-elektrolit ya, jadi kita masih cerita non-elektrolit ini. Nanti kalau non-elektrolit sudah semua, baru kita cerita elektrolit. Buku pegangan kita ya Maestro Martin Kanginan kelas 3 ini ya. Ini cukup banyak soal, tes masuk perguruan tinggi, esai dan sebagainya. Cocok bagi Anda yang memang tujuannya ke perguruan tinggi dan memahami konsep dasar dengan baik. Yang kedua, sebelumnya sudah ada YouTube Martin Kanginan seri kimia ini. Penurunan titik beku larutan, ini ada di sini. Ini ada penurunan titik beku larutan ya. Jadi dengan memiliki buku ini dan mengikuti video pembelajaran ini secara berseri mulai dari yang mudah sampai nanti akhirnya, saya rasa Anda akan menguasai kimia kelas 12 dengan baik, dibantu dengan guru Anda di sekolah ya yang akan menjelaskan ulang sehingga Anda bisa lebih mantap. Oke, kita ke nomor pertama saja. Seperti biasa ada 2 soal. Yang pertama ini hanya pendahuluan supaya Anda paham rumusnya. Jadi diambil dari soal USBN ya, jadi sebelumnya itu ada USBN, ada ujian nasional ya. Sekarang mungkin tidak ada, diganti. Sebanyak 6 gram urea. Nah, di sini urea tidak diberitahukan rumusnya. Anda harus tahu. Kalau tidak Anda nggak bisa buat soal ini. Dan urea ini sudah populer ya. Sebelumnya sudah ada ya. Yaitu CONH2 2 kali. Nah, ini harus berusaha dihafal ya. Siapa tahu nanti Anda dapat soal nggak ditulis gitu ya. Dilarutkan ke dalam 200 gram air. Kalau air Anda sudah tahu ya. Air itu H2O. Ya kan? Pada tekanan 1 atmosfer, jadi keadaan standar. Bila tetapan penurunan titik beku air, KF air, F itu dari kata freezing, membeku, dan MR urea. Nah, kebetulan di sini MR ureanya sudah tahu, jadi kita nggak perlu tahu rumusnya ya. Nggak perlu tahu rumusnya, soalnya MR-nya udah tahu. Ya, jadi kalau MR-nya tahu, kita tidak perlu rumus. Oke, berapa titik beku larutan itu? Nah, kita ulang review. Nah, seperti tadi itu konsep dasarnya ada di sini. YouTube Martin Kanginan seri kimia kelas 12. Di situ juga dibahas satu soal yang diambil dari buku ini. Ya, tapi contoh soal. Jadi contoh soalnya yang dibahas sehingga ketika Anda mempelajari contoh soal itu Anda bisa mengikutinya dengan baik. Ya. Jadi ada yang tanya ke saya bagaimana cara belajar yang baik ya. Kalau menurut saya punya buku, kemudian ikuti apa yang dijelaskan oleh penulis buku itu di YouTube. Kemudian nanti Anda dibantu sama guru yang lebih memantapkan Anda, ya. Oke. Larutan non-elektrolit ya. Seperti biasa, Anda harus tahu mana yang terlarut, mana yang pelarut. Ya. Mana yang terlarut, mana yang pelarut. Terlarut itu bagian yang kecil, pelarut itu bagian yang besar. Kalau tidak disebut, pelarutnya selalu dianggap air.
Gitu ya. Jadi kalau Anda baca di sini urea, jelas urea ini terlarut. Pelarutnya air disebut ya. Kemudian kalau Anda masukkan air suling ya, air suling ini Aquades. Kalau nggak ada mungkin air mineral lah ya. Kemudian Anda masukkan ke kulkas, pada saat membeku ya, Anda ukur suhunya. Nah, suhu itu yang disebut dengan titik beku pelarut murni karena hanya pelarut. Walaupun kalau air mineral sudah ada zat terlarutnya di air mineral ya. Jadi mungkin yang mendekati itu air suling, tapi nggak apa-apa lah. Itu disebut dikasih 0. Jadi selalu kalau pelarut itu dikasih 0. Nah, untuk air dengan tekanan 1 atmosfer atau keadaan standar, dan itu biasanya kalau tidak disebutkan kita anggap ini kebetulan disebutkan tekanan 1 atmosfer. Maka titik beku air pelarut murni itu 0 derajat Celcius. Ya. Jika tidak diketahui pun kita anggap 0 derajat Celcius. Tapi kalau diketahui kita ikut yang diketahui. Ya. Kemudian perhatikan terlarut plus pelarut itu larutan. Nah, melalui eksperimen sederhana, jadi kalau di air suling Anda masukkan di kulkas itu 0 derajat, kemudian Anda ambil air suling yang lain, Anda kasih garam. Kemudian aduk, kemudian masukkan ke kulkas. Sampai dia membeku. Ternyata titik beku larutan itu lebih kecil dari 0 derajat. Artinya apa? Terjadi penurunan titik beku larutan. Ya, sama dengan uap ini, mirip dengan uap, penurunan tekanan uap. Kalau titik didih kan kenaikan. Ya, karena dipositifkan. Ya, kita tidak sebut perubahan. Kalau perubahan itu bisa positif, bisa negatif. Ini langsung dia sebut penurunan. Karena itu rumusnya adalah titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. Ya, F itu freezing titik beku. Mirip dengan tekanan uap. Kemudian apa rumus daripada penurunan titik beku? Itu mirip dengan kenaikan titik didih yang kemarin kita pelajari, yaitu bergantung pada sifat koligatif larutan yang diwakili oleh M, molalitas, kali suatu tetapan yang disebut KF. KF itu adalah disebut dengan tetapan penurunan titik beku. Kalau untuk air, tetapan penurunan titik beku air. Ya. Nah, kemudian bagaimana ngitung molalitas? Nah, kemarin juga sudah. Molalitas itu sifat koligatif larutan. Ya, di situ akan muncul larut dan terlarut jumlah partikelnya. Nah, di sini 1000 per P karena ini harus dinyatakan dalam gram. Nah, P ini adalah massa pelarut. Nah, inilah sifat koligatifnya kan, karena massa ditentukan oleh jumlah partikel. Makin banyak partikelnya makin besar untuk pelarut. Nah, untuk terlarut diwakili oleh molnya ini, NT, mol terlarut. Ya, NT itu mol terlarut, kali ini massa pelarut. Oke, jadi kita harus tahu, kenal rumusnya masing-masing ya. Nah, kita di sini nanti perlu mol terlarut, sedangkan biasanya yang diketahui itu gram terlarut. Nah, untuk mentransfer gram terlarut ke mol terlarut, Anda perlu faktor konversi, yaitu massa molar, yang dinyatakan oleh gram per mol. Nah, massa molar ini bergantung pada rumus molekul. Di sini rumus molekulnya sudah disebut, jadi kita tidak perlu rumus molekul, ya, karena rumus molekul ini kan sebetulnya untuk menentukan MR, dan MR itu bisa kita nyatakan sebagai massa molar. Kemudian kadang-kadang yang diketahui itu bukan gram pelarut, yang kita perlukan kan gram pelarut. Kadang-kadang yang diketahui volume pelarut, ya, jadi ini bisa kiri bisa kanan ya. Kadang-kadang yang diketahui volume air gitu, sekian mililiter. Padahal yang kita perlukan bukan volumenya, tapi gramnya. Nah, itu biasanya konversinya massa jenis. Jadi dua konversi inilah yang Anda perlukan ya untuk mengetahui. Jadi kalau diketahui volume pelarut, maka untuk mengetahui massa pelarut Anda perlu massa jenis. Nah, massa jenis di kimia biasanya dinyatakan dengan gram per mililiter. Beda dengan fisika ya. Kalau fisika kan biasanya dinyatakan dalam kilogram per meter pangkat 3, sistem internasional. Kalau di kimia kan satnya itu kecil, nggak mungkin kilogram. Di lab Anda urusannya dengan gram, malah miligram ya. Jadi gram per mililiter. Mililiter itu cc, sentimeter pangkat 3. Ya, sentimeter pangkat 3. Nah, oke, itu konsep dasarnya. Untuk sifat koligatif aja selalu seperti ini. Ya, bedanya kalau di penurunan tekanan uap, sifat koligatifnya adalah fraksi mol terlarut. Kalau untuk penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, molalitas. Nanti yang terakhir tekanan osmotik, sifat koligatifnya diwakili oleh molaritas. Nah,
sifat koligatif itu semua juga sudah ada di YouTube saya ya, yang disebut belajar sifat koligatif larutan. Itu di situ ada ya. Oke. Kita buat soal yang pertama ini ya. Jadi Anda perhatikan, kita harus tahu pelarut dan terlarutnya kan? Ya. Jadi kalau kita lihat lagi urea terlarut ya. Terlarutnya urea. Kita catat data yang diketahui. 6 gram. Nanti kan kita merubah ke mol ini. Makanya kita perlu MR. Nah, di sini kebetulan MR-nya udah diketahui kan? 60. MR-nya udah diketahui. 60. Ya. Ini artinya 60 ini kan artinya 60 gram per mol. Nah, sehingga kita bisa mentransfer. Nanti kan kita perlu NT di sini ya. Saya langsung aja. Nanti kita perlu NT di sini. Nah, langsung aja bisa kita hitung NT. NT ini mol. Mol terlarut. Nah, dia 6 gram kan, diketahui 6 gram. Nah, mau dikonversi ke mol, maka gramnya harus ada di bawah. Ya, 60 gram per mol ini kan artinya 1 mol sama dengan 60 gram. Jadi kalau gram di pembilang, ini harus di penyebut. Nah, supaya apa? Supaya bisa dicoret. Berarti 1 molnya ada di pembilang. Nah, seperti ini. Jadi nggak usah dihafalkan rumusnya, terlalu banyak menghafal. 6 bagi 60, 0,1 mol. Nah, kita udah dapat NT. Ya toh? Nah, itu ya, jadi kita baca. Ini terlarut ini. Makanya perlu tahu terlarut. Baca lagi soalnya. Dilarutkan dalam 200 gram air. Nah, pelarutnya air. Ya. Diketahui 200 gram, itulah P. Ya. Itulah P. Di rumus kita itu ini P. Jadi kalau Anda lihat P-nya sudah diketahui, NT-nya sudah. Nah, sudah kita hitung kan? Ini. Sudah diketahui. Jadi apa yang berarti molalitas bisa kita hitung. Begitu aja kalau mau langsung kan, kemarin sudah ya. Langsung aja hitung molalitas. 1000 per P. P-nya berapa? 200. Harus dalam gram ya. Kalau kilogram harus dinyatakan dalam gram. Kalau miligram pun harus dalam gram. Ya, jadi nggak usah ditulis dalam gram. Kali NT. NT-nya ini 0,1. Nah, kita udah ketemu kan? Jadi seperti itu ya. Kalau kita coret ini kan 5 ya. Jadi hasilnya 0,5 ya. Ya, ini 0,5 molar ini. Sudah ketemu. Kita baca lagi soalnya. Yang jelas M sudah ketemu. Bila tetapan penurunan titik beku air. Nah, KF air diketahui ya. 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, ini diketahui ini. Berapa titik beku larutan itu? Jadi Anda perhatikan. Yang ditanya titik beku larutan. Ya, titik beku larutan itu adalah di rumus kita ini tadi apa? Titik beku larutan TF. TF yang ditanya. Nah, gitu. Dan Anda sudah tahu titik beku larutan itu lebih besar ya. Jadi TF itu lebih besar dari TF0. Jadi pasti TF itu rumusnya TF0 ditambah delta TF. Pasti, ya kan? Nah, TF0 kalau tidak diketahui, kita anggap 0 derajat Celcius ya untuk air. Diketahui nggak di sini? Nggak diketahui kan? Maka kita anggap TF0 itu untuk air adalah 0 derajat Celcius. Jadi ini sudah diketahui. Ya, jadi kalau Anda mau hitung ini, berarti Anda harus hitung delta TF. Nah, delta TF itulah yang bergantung pada sifat koligatif larutan yang diwakili oleh M kali KF. Ya, M-nya sudah kita hitung tadi. M-nya 0,5. Nah, ya kan? 0,5 molal kan? KF. KF-nya diketahui ya. Ini 1,86. 1,86. Ini derajat Celcius per molal. Nah, ini molal ini bisa dihapus kan? Jadi hasilnya derajat Celcius. Ya. Tinggal Anda kalikan 0,5 kali 1,86. Itu kalau Anda hitung kan 0,93. Ya, derajat Celcius. Ini delta TF. Ya. Sehingga Anda langsung masukkan ke sini, ketemulah titik beku larutan itu. Ya, TF.
sama dengan TF0. TF0-nya itu diketahui ya. Kalau tidak ada kita anggap untuk air 0 derajat Celcius. Ya, ditambah ini TF0 penurunan titik beku, sorry saya salah. Lebih kecil ini. Jadi ini min. Sorry. Ini penurunan kan jadi lebih kecil ya. Jadi 0 derajat Celcius kurang 0,93 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah min 0,93 derajat Celcius. Ya, titik beku larutan pasti turun. Ya, lebih kecil dari 0 pasti. Turun ya, ini lebih kecil. Sehingga titik beku larutan adalah titik beku pelarut murni dikurangi karena turun kan delta T. Oke, sudah saya perbaiki jadi hasilnya ini. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya, halaman 31 nomor 26. Ya, di sini ada nomor 26. Jadi buku ini ada soal per subbabnya dan diberi judul ya, tekanan osmotik. Ini titik beku larutan dan diambil dari berbagai referensi. Nah, soal yang kedua ini kita ambil dari JEE Advance. Advance itu artinya tingkat lanjut. Ya, tingkat lanjut. Jadi sesuai dengan Anda ya, IPA maksudnya ya, MIPA. Jadi pilihan, mata kuliah pilihan untuk tingkat lanjut ya. Oke, kita lihat nomor yang kedua. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan sejumlah sukrosa ke dalam 100 gram air. Jadi kita berhenti di sini ya. Jadi sukrosa ini terlarutnya kan. Jadi terlarutnya itu sukrosa. Ya. Kalau diberikan ini berarti biasanya MR-nya nggak diketahui ya. Jadi C12H22O11. Akan ada pelajari nanti sukrosa ini. Kalau nggak salah di bab yang ke-6 apa bab ke-5 mungkin ya, bab 5 atau bab 6 ya. Sukrosa ya. C12H22O11. Nah, ini tujuannya pasti untuk cari MR ini. Massa molar tadi ya, untuk merubah gram ke mol kan ini terlarut nanti. Kita perlu NT kan? Kalau di terlarut kita perlu NT-nya. Ya, mol terlarut. Sementara yang diketahui kalau Anda lihat suatu larutan dibuat dengan melarutkan sejumlah sukrosa, nggak diketahui kan ya. Dia bilang sejumlah sukrosa, nanti ditanya tuh berapa gram sukrosa. Ya, jadi belum tahu nanti. Tapi pasti Anda perlu MR minimal untuk pertanyaan yang ke B. Ya, jadi yang terlarut sukrosa ini nggak diketahui, ditanyakan malah. Kalau nggak ditanyakan, nggak diketahui kita misalkan aja terlalu sukrosa ini misalkan saja X gram, begitu yang paling aman ya. X gram nanti. Jadi MR-nya Anda hitung kan 12 kali 12 C itu 12. Enggak usah dihafal, ini biasanya diberikan di tabel data. H22 berarti 22 kali 1 ya. O itu 16 kali 11 176. Nah, ini MR-nya ya. Kalau Anda hitung MR itu semua kalau Anda hitung ya pakai kalkulator itu kira-kira Anda akan dapat 342 ya. 342 ya. Artinya kalau massa molar nanti ini 342 gram per mol. Artinya 1 mol sukrosa itu setara dengan 342 gram. Nah, ini faktor konversinya ya. Nanti merubah gram ke mol. Oke, itu yang terlarut. Dilarutkan ke dalam 100 gram air. Nah, berarti pelarutnya air kan. 100 gram. Nah, ini adalah massa pelarut tadi. Ya, kalau di kita itu P. Kalau di rumus ini nanti P kan. Ya, massa pelarut. Jadi P-nya 100 gram. Oke, kita baca lagi. Seorang siswa melakukan pengukuran suhu, titik didih dan titik beku. Jadi perhatikan. Dia mengukur titik didih dan juga mengukur titik beku. Ya, Anda jangan sampai tertukar ya, ini bahasa Inggris. Didih itu boiling. Jadi kalau Anda pakai bahasa Indonesia kan TB ini seakan-akan titik beku. Padahal ini bahasa Inggris boiling, beku itu freezing, TF. Ya, jadi dia mengukur. Tentu yang diukurnya suhu larutan kan, ini larutan pada 1 atmosfer ya. Jadi dia temukan titik didih larutan itu kan berarti TB ya.
Ini larutan ini. Bukan pelarut. TB-nya itu titik didihnya diketemukan yang diukur dua-duanya itu selisihnya justru. Ini TF dari larutan. Nah, selisihnya kan. Seorang siswa melakukan pengukuran suhu titik didih dan titik bulat ini pada 1 atmosfer dan ia memperoleh beda antara kedua suhu ini. Tentu yang titik beku lebih tinggi dari titik didih. Jadi ini bedanya. Nah, ini 104,76 derajat Celcius. Ini diketahui. Ya, TB larutan. Kalau Anda ditanya TB 0, ya. Nah, ini kan air, tidak diketahui. Berarti TB 0 itu titik didih 100 derajat Celcius. Pelarut murni ya. Titik didih pelarut murni air. Ini titik beku pelarut murni air, 0 derajat Celcius. Nah, ini dianggap diketahui nih. Walaupun tidak ditulis. Oke? Sudah. Yang ditanyakan di pertanyaan A apa? Molalitas larutan sukrosa. Nah, molalitas sukrosa. M. Anda sudah tahu kan, kalau molalitas terlarut rumusnya ini. Ya toh? M sama dengan 1000 per massa pelarut dalam gram kali mol terlarut. Kan begini, ya. Tapi dia juga bisa dihitung dari rumus ini. Bisa delta TF, di sini ada delta TF kan. Untuk penurunan titik beku, M kali KF. Kalau untuk titik didih, delta TB, ya M kali KB. Nah, KFKB itu diketahui ya, ada datanya. Ya, ada datanya. Di sini kebetulan dia ini kan ujian JEE Advance, biasanya ada tabel di depannya. Ya, jadi di tabel itu diketahui KF itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. Kemudian KB, ya, tetapan kenaikan titik didih, tetapan penurunan titik beku sama dengan 0,52 derajat Celcius per molalitas. Ini diketahui di tabel ya, di tabel data. Di awal soal ya. Biasa untuk soal perguruan tinggi juga gitu ya. Di UTBK juga mungkin gitu, ada tabel. Atau Anda ikut kompetisi sains, di situ selalu ada tabel. Ya. Oke, ini jadi diketahui. Jadi kalau Anda lihat M itu ada di delta TF dan ada juga di delta TB. Karena yang diketahui selisih antara TB dan TF. Ya, jadi M-nya ini sama. Nah, tentu kita tidak akan pakai rumus ini untuk hitung molalitas. Kenapa kita tidak akan pakai rumus ini? Karena mol terlarut nggak diketahui. Dan gram terlarut, emang mol terlarut ini bisa didapat dari gram terlarut. Tapi kan gram terlarut nggak diketahui. Ya, tidak diketahui. Sukrosa ini berapa nggak diketahui. Jadi nggak mungkin kita pakai rumus ini. Makanya tadi kita misalkan kan. Ya kita misalkan X gram. Tidak diketahui. Nah kalau gitu dari mana kita ngitung M? Ya dari rumus ini pasti. Kenapa? Karena ada selisih. Delta TB kurang delta TF. Dua-duanya ada M. Jadi kita akan mulai dengan rumus ini. Dengan mengolah data ini. Ya gitu. Untuk pertanyaan A seperti itu. Ya. Oke kita olah ya. TB dikurangi TF sama dengan 104,76. TB itu ini. M kali KB. TF M kali KF. Sama dengan 104,76. Nah kan M-nya sama bisa saya keluarkan ya. Kalau saya keluarkan kan ini jadi KB dikurangi KF. Sama dengan 104,76. Nah Anda lihat KB dan KF itu diketahui di tabel data. Jadi dengan demikian M bisa dihitung. Ya toh? Ini kan tinggal M kali masukkan aja KB. 0,52. Jadi maaf ini agak salah sedikit ya, bukan begini. Ini kan TB, bukan delta TB ya. Ini TB ini, bukan kalau ini delta TB. Jadi ini salah sedikit, bukan seperti ini ya. Kita harus kembali ke dasar kita. Ya, jadi TB itu kan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih berarti dia sama dengan titik didih pelarut ditambah delta TB. Nah, harusnya seperti ini. Ya. TB 0-nya diketahui. Ini 100. Jadi ini tuh 100.
Nah, delta TB inilah yang sama dengan M kali KB. Ya, makanya kita ketemu negatif. Tidak apa-apa. Kita salah, kita segera sadar kesalahan kita kan. Tidak apa-apa, lebih baik kita belajar dari kesalahan sehingga kita akan selalu ingat kalau ada soal seperti ini, kita tidak boleh terburu-buru. Delta TB adalah M kali KB. Nah, inilah TB ini. Ya. Inilah yang akan kita masukkan nanti di sini. Gitu. Demikian juga TF. TF, ya. TF itu penurunan titik beku larutan, freezing ya, turun. Kalau turun berarti dia bukan plus tapi min. Jadi dia sama dengan titik beku pelarut murni, di sini air dikurangi delta TF. Nah, begini kan. Ya, jadi TF di sini itu bukan MKF. MKF itu delta TF, ya. Ini yang sama dengan TF0 diketahui. Untuk air dianggap titik beku pelarut murninya 0 derajat Celcius. Jadi ini 0 dikurangi, nah ini yang M kali KF. Gitu. Jadi di sini TF adalah min MKF. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Oke, jadi kalau kita masukkan, sebut aja ini persamaan bintang. Baru sekarang kita ke bintang. TB kita masukkan ini. 100 plus M. Nah, KB-nya diketahui ya, saya masukkan aja lah. KB-nya ini 0,52. Ya, 0,52. 0,52. Nah, kurangin dari sananya ya. Diketahui kan, minus TF. Makanya saya kurung ya. TF-nya itu ini. Min M. KF. KF-nya diketahui nih, dimasukkan aja. KF ini 1,86. Ya, tetapan penurunan titik beku. Ya, 1,86 untuk air ya. Jadi dikali 1,86. Nah, seperti ini. Ya, ini yang sama dengan 104,76. Ya. Ini tentu kita bawa ke sana kan? Ya. Ini kita hitung aja, 0,52 M min kali min plus. Nggak mungkin M ketemu negatif itu. Makanya salah tadi di sini. Tambah M kali 1,86. 1,86 M. Nah, ini dikurangi 100. Berarti sisa 4,76. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini Anda jumlahkan. Anda akan dapat 2,38 ya. 2,38 M. Ini tetap 4,76. Hingga akhirnya kita bisa dapat molalitas 4,76 per 2,38. Nah, ya. Kalau Anda hitung ini persis 2 molal. Inilah jawaban A. 2 molal. Ya. 2 molal. JEE advance ya. Jadi tingkat lanjut seperti Anda ya. Anda ini disebutnya tingkat lanjut untuk kimia. Oke, pertanyaan A selesai. Sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B itu apa? Berapa gram sukrosa? Nah, yang ditanyakan gram sukrosa ini. Yang ditambahkan ketika siswa membuat larutan sukrosa tersebut. Nah, ini yang kita sebut P. Makanya kan sukrosa itu pelarut. Terlarut. Sukrosa itu terlarut. Ya, ini yang kita sebut P. Nah, kita misalkan X gram. Ya, dimisalkan X gram kan. Nah, itu. Nah, itulah baru kita pakai rumus yang ini. Jadi rumus ini justru kita pakai di B. Rumus ini. M sama dengan 1000 per P gram kali NT. Nah, di sini kita pakai. M-nya sudah tahu. 2. Ya. Jadi M-nya ini sudah tahu 2. Nah. Oke. Jadi yang ditanya itu ini. Ya, di sini misalkan X gram sama aja ya. Jadi pokoknya kalau ketemu ya sudah ini. Ini berat pelarut, Di sini nih maksud saya. Nah, di sini nanti. Kalau ini udah diketahui kan? Ini kan berat pelarut. Kalau ini terlarut ya, sukrosa ini terlarut. Makanya perlu kita bedakan. Berat pelarut diketahui ya, berapa? Di soal lain nih. Pelarutnya 100 gram. Jadi kalau P-nya udah diketahui 100 gram ini. 1000 per 100.
Nah, NT, di NT ini kita makanya misalkan ini X gram, ya, X gram. Ini X gram. Ini harus dibawa ke mol. Maka dia perlu massa molar kan? Massa molar. Massa molar dari apa? Massa molar dari sukrosa. Ya. Sekarang massa molar itu ada urusannya dengan MR. Pasti kan? Massa rumus. Sekarang Anda lihat, diketahui nggak MR-nya? Suatu larutan dibuat dengan melarutkan sejumlah sukrosa ke dalam 100 gram air. Nggak diketahui ya MR-nya. Berarti harus kita hitung dari rumus ini. Ya, MR dari sudah tadi sudah. Nah ini sudah kita hitung. Tadi sudah kita hitung ya. Hasilnya 342. Artinya 1 mol sukrosa 342 gram. Berarti kalau X gram, ya kan kita misalkan X gram nih, X-nya yang ditanyakan. Kalau kita misalkan sukrosa ini X gram, berarti gramnya harus di bawah ya, 342 gram. Di atasnya mol, 1 mol. Nah ini. Nah, jadi dari sini jelas NT ketemu kan. Jadi NT itu adalah sama dengan X per 342 mol. Nah ini. Ini yang kita masukkan ke sini. Ya. Di mana X ini adalah massa sukrosa yang ditanya. Ya, gram sukrosa ditanya. Tinggal masukkan. Jadi kali X per 342. Harus dalam mol kan kalau NT. Mol terlarut. Sama dengan 2. Nah X-nya ketemu. Ya, ini dibagi ini 10. Jadi X-nya sama dengan 342 kali 2 dibagi 10. Sudah dalam gram ini. Itu ya. Anda tinggal hitung. Kalau Anda hitung berapa itu? Berapa? Kalau Anda hitung jadi ini 684. Jadi 68,4 gram. Nah ini hasilnya. Ya, itu pertanyaan B. Jadi berapa gram sukrosa yang ditambahkan? 68,4 gram. Ya, 68,4 gram. Itulah soal JEE Advance ya. Jadi di buku ini sudah lengkap soalnya ya. Dari yang mudah sampai yang sukar, baik soal teori maupun soal ini ya. Soalnya sangat banyak, karena itu kalau Anda lihat bukunya sangat tebal ya. Tebal sekali seperti ini ya. Kalau buku lain mungkin bisa separuh dari ini ya. Ini sekitar 604 halaman. Buku lain paling tebal itu saya lihat di pasaran 400 halaman. Ya, nggak sampai lagi. Jadi buku ini hampir 2 kali lipatnya. Jadi tentu terinci, soalnya banyak dan diambil dari berbagai referensi. Termasuk soal-soal yang terbaru sampai 2019. Sementara yang lain itu paling soalnya sampai 2014. Ya, karena mereka sudah dinilai waktu 2014. Ya, mungkin soal terakhir 2013 malah. Jadi sudah ada beda waktu 6 tahun lebih. Saya aja sudah terlambat kan sekarang 2022. Ya, soal terbaru jadi saya sudah terlambat 3 tahun. Mereka lebih terlambat lagi 6 tahun, ya. Jadi silakan diperbarui buku kimianya dan atau belajar dari banyak buku semakin bagus supaya Anda bisa mahir. Jadi saran saya kalau mau belajar kimia, Anda memiliki buku ini, kemudian Anda saksikan video saya. Ya. Secara lengkap sehingga Anda bisa mahir. Terima kasih Anda sudah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu dan merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, bagi yang sudah subscribe boleh di-like, dikasih komen. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.